Kabarnya Bapak melarang Mas Kaisang maju ke pilkada DKI. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Ini namanya Presiden Captikus. Mana ada sejarahnya Presiden Republik Indonesia berstatement cengengesan seperti ini. Menandai orang seperti ini sering berbuat bohong. Sementara yang ditanyakan itu anak kandungnya sendiri yang ingin menjadi wakil atau gubernur Jakarta. Presiden Republik Indonesia itu kalau ditanya pasti baik, berwibawa, dan tegas. Siapapun yang berlaga atau berkompetisi melawan anak raja dinasti ini pasti tidak akan menang. Selain karena cawe-cawe, bapak kandungnya masih menjabat sebagai kepala negara aktif dan ketua pelaksanaan pemilu atau pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dipilih dari orang-orang yang mempunyai jejak bermasalah. Mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan kalau tidak memenangkan putra mahkota, penjara, atau jabatan dan uang. Tapi untungnya si Raja Tengik Nyibul ini mempunyai 3 orang anak. Coba bayangkan kalau Raja Tengik Nyibul ini mempunyai 38 orang anak. Sudah pasti seluruh provinsi di negara Konoha ini dipimpin dan dikuasai oleh anak-anak sang raja bajingan tolol ini. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh rakyat Indonesia, salam hormat selalu. Dan juga rakyat cerdas bersatu yang yakin dalam pemilu kemarin dan gugatan Mahkamah Konstitusi, kitalah pemenangnya, 1000% yakin. Masih tentang kejahatan para mafia di negeri ini, salah satunya ya Presiden Jokowi, Jokowi, dan juga tentang polisi, Jenderal Kapolri Listio Sigit, dari zaman Tito Karnavian sih ya. Pak Jokowi, ya dengan segala macam pencitraan masih nggak bosan-bosan, ya alhamdulillah sih ya, dari segala suara saya yang saya bersuara di tahun 2002 dan 2023. Anda menahan saya sangat merasa spesial atas penahanan saya. Jangan pencitraan terus dan gembar-gembor terus tentang judi online. Ya, judi online mau diberantas lah apa segala macam hoak. Rekening apalah, rekening puluhan ribu rekening percuma, tong kosong ya, pembohongan publik. Matiin rekening lah apalah segala macam, berantas situs judi online. Jelas-jelas semua mereka kalian pelihara ya, kalian juga lah para polisi pengendali dari situs judi online. Yang ditangkap-tangkepin itu cuma kepala yang pada kerja. Bos-bosnya mana ada ditangkapnya, biarpun dibiayain di penjara ya, ada yang dibiayain ada yang enggak sih ya. Jelas-jelas dapat kunjungan ya tahanan judi online karena suara saya dari 2001 dan 2022 dan 2023 saya bersuara, makanya kan tahun politik kemarin makanya ditangkap-tangkapin biar pencitraan. Kalau konsornya datang apa ke Polda salah satunya ya yang saya tahu ya tempat penahanan saya, belum lagi ya tempat lain ya. Masih ingat pencitraan polisi yang tentang jaringan judi online yang ditangkap di Bali 50 orang? Mana ada ya, pemberitaannya kan ditangkap-tangkepin ya 50 orang, dibagi 2 itu ke Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri ya. Kasihan mereka cuma kerja, kepala mereka yang kalian amanin cuma supaya kelihatan kerja. Yang dijalanin cuma yang di Polda katanya operasi gabungan, perempuan satu-satunya ada lelaki 45 orang jadi 6 orang. Yang di Mabes mana diproses. Yang di Mabes penangguhan lah segala macam, dikeluarin segala macam biar kelihatan kerja. Kejaksaan juga ya, jaksa yang kasus-kasus atensi yang untuk pencitraan terutama di tahun-tahun politik. Sangat kenyang kalian ya. Mana ada berantas judi online, konsorsiumnya, pusatnya, lisensinya, basicnya di Cina ya. Mereka datang kok ke gedung Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, kalian berhubungan baik kok, mereka nggak ditangkepin. Itu yang dibilang berantas judi online ya, itu yang Anda bilang berantas judi online Bapak Jokowi, Jenderal Kapolri Listio Sigit, itu yang namanya Anda berantas judi online. Padahal jelas-jelas kalian berhubungan baik dengan mereka ya. Konsor dari Cina ya datang ke Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri, kalian nggak tangkepin. Yang kalian tangkepin jadi bahan berita itu cuma kepala biar kelihatan kerja ya, operasi kelihatan kerja, padahal mah makan gaji buta. Pantes ya, itu kepolisian negara Republik Indonesia, para polisi bukan punya negara Indonesia sih. Negara Indonesia kan beradab ya. Itu sih kan punya Tommy Winata ya, punya konglomerat Taipan Cina 9 naga ya. Salam waras. Jangan hoak pencitraan aja biasa. Hoak ya, pencitraan, dagelan pencitraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras ya, salam waras.
beberapa prestasi Jokowi selama ngejabat hampir 10 tahun. Yuk kita lihat. Nah, Ini yang ini paling terasa. paling penting. Pembangunan infrastruktur era Jokowi dinilai buat ekonomi RI kuat. Tapi apakah betul sesuai dengan fakta di lapangan? Ternyata dari banyaknya proyek strategis pembangunan Jokowi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya mungkin di IKN, karena IKN ini sebenarnya adalah hutan belantara, terus dipaksa jadi sebuah kota. Dari proyek-proyek strategis nasionalnya, ternyata itu nggak cuma menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi juga menyebabkan konflik agraria. Dari data KPA, terdapat 271 konflik agraria selama 9 tahun pemerintahan Jokowi. Ternyata pembangunan dari proyek strategis nasional Jokowi ini bukan dari hasil kalkulasi pendapatan dan pengeluaran negara ataupun pemanfaatan pajak dari rakyat, tapi dari hutang negara. Dan faktanya di sini utang negara itu hampir 4 kali lipat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan sekarang mencapai 8.041 triliun, tinggi banget kan? Faktanya infrastruktur yang dibangun Jokowi yang diklaim bakal meningkatkan perekonomian RI atau memperkuat perekonomian RI ini ternyata nggak berpengaruh secara signifikan. Kalian lihat dari data ini dari era Soeharto, Gus Dur, SBY, Jokowi, ini terlihat kalau bangunan Jokowi ini tidak berpengaruh signifikan untuk perekonomian RI ini. Hanya mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1,39%. Tidak jauh dengan perolehan presiden-presiden sebelumnya. Di proyek nasional pembangunan infrastruktur secara ugal-ugalan, ini Jokowi ini juga memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Nah, emang beda dan sedikit licik sih. Era Jokowi doang nih, Indonesia sebagai negara agraris tapi impor beras dari India. Dan dari impor ini menyebabkan nilai kurs rupiah ini turun. Bahkan sekarang udah sampai 16.300. Dari survei tingkat intelektual pada tahun 2015, EQ orang Indonesia itu 87 dan ini masuk dalam kategori normal. Di 2023, setelah melakukan survei intelektual lagi, ternyata Indonesia ini tingkat intelektualitasnya menurun dari 87 ke 78, artinya dari normal menjadi bodoh. Praktek nepotisme terus dijalankan dari istri, anak, ponakan, sampai ipar semuanya dapat penghargaan, padahal nggak ada prestasinya. Dan di tahun Pak Jokowi juga, korupsi ini makin merajalela. Tingkat korupsi Indonesia mendapatkan skor 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Artinya, bila ada 100 pejabat, hanya 34 orang yang jujur. Ini yang bakal digadang-gadang kalau kebebasan pers itu bakal dibatasin karena ada rancangan undang-undang yang menyebutkan kalau konten kreator ini apabila kontennya bakal disiarkan harus melalui verifikasi KPI. Karena yang lolos verifikasi KPI ya banyak kan kayak azab Indosiar gitu. Dan di era Pak Jokowi doang nih, kesenjangan sosial ini makin tinggi dari potongan tapera, UKT naik, pengesahan Omnibus Law, terus ironi pajak si miskin tercekik dan si kaya diservis. Menurut kalian gimana guys? Mengerikan. Ya, saya kira semakin kesini para netizen semakin pedas cara mengkritik pemerintah, semakin tajam. Tapi mau bagaimana lagi, bahwa apa yang disampaikan oleh para netizen ini adalah fakta yang sebenarnya dan lengkap dengan data-data yang ditampilkan seperti apa yang ada di video terakhir tadi. Jadi buat kaum 58%, lihatlah dan pelajari baik-baik betapa bobroknya kalian melahirkan pemimpin yang saya kira berpotensi untuk menghancurkan negeri ini. Dan tanda-tandanya sudah terlihat. Apalagi diperkuat dengan apa yang menjadi penyampaian Mbak tadi yang di video terakhir, saya kira sangat-sangat mengerikan. Dan kepemimpinan Pak Jokowi adalah kepemimpinan yang paling terburuk sepanjang masa. Nah, kemudian adik Padia juga menyoroti persoalan mengenai pencalonan Kaisang sebagai wakil gubernur di DKI, di mana lagi dan lagi Pak D. Jokowi ditanya oleh wartawan, tetapi jawabannya masih itu-itu saja. Model dengan gaya cengengesannya hampir sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya pada saat ditanya mengenai pencalonan Gibran. Seolah-olah tidak tahu menahu persoalan apa yang dijalani oleh anaknya. Dan pada akhirnya mendapatkan sebuah respon dan kritikan yang begitu pedas dan bahkan terlihat tidak beretika. Apa yang disampaikan oleh adik Padia ini seorang siswi SMP, tetapi karena rasa kekesalannya sehingga kata-kata kasar itu keluar dari mulutnya. Saya kira itu sah-sah saja, mengingat bahwa terlalu banyak penderitaan rakyat yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi sebagai pemimpin di negeri ini, yang sebenarnya Pak D. Jokowi bertanggung jawab bagaimana agar bisa mensejahterakan rakyat, tetapi yang ada malah sebaliknya.
membuat penderitaan buat rakyat dan menjadi beban buat negara. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up, dan juga untuk para netizen, mbak-mbak yang ada di video tadi, baik itu adik Padia, semoga kalian semua sehat selalu, tetap semangat untuk menyuarakan sebuah kebenaran, dan semangat dan tetap berdiri tegak di barisan rakyat Indonesia yang sedang terhimpit saat ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.